Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Selamat datang nih di channelnya Yans Official. Nah, di video kali ini spesial teman-teman nih, karena di sini ada sahabat kita nih yang megang dulu di Kudus. Nah, sekarang lagi ada di pusat nih teman-teman. Kita tanya-tanya rahasia seperti apa sih keresahan teman-teman gitu kan. Jadi buat kalian simak sampai selesai guys. This video is not suitable for all ages. Nah, oke. Jadi Kang Odo ya di sini. Iya. Nah, jadi seperti ini, banyak keresahan dari teman-teman nih ya. Gimana? Yang pertama soal dari expired atau masa kadaluarsa. Nah, jadi untuk produk Tingwe sendiri atau produk DB sendiri ya, itu seperti apa sih untuk dari segi expirednya itu? Gitu. Nah, jadi gini ya, catatan ini harus digaris bawahi ya bagi rekan-rekan di sini. Harus diketahui bahwasannya yang namanya produk Tingwe itu dia nggak ada masa kadaluarsanya, teman-teman. Nah, kenapa nggak ada? Karena biasanya kalau untuk produk Tingwe itu tuh dia makin lama malah makin enak. Nah, terus kadang juga ada yang bertanya, Kang nih, perihalnya kayak gini. Kan cukainya itu biasanya tahun lama. Ya. Terus udah ini masih tahun, ya katakan sekarang 2025 ya. Ini cukainya kok tahun 2024 ya. Oh, ini udah basi atau udah kadaluarsa. Nah, itu tuh bukan kadaluarsa atau basi. Jadi yang namanya pita cukai itu dia pelekat bahwasannya si produk atau brand tersebut sudah legal, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk karakteristik si produk Tingwe tersendiri itu tuh dia enggak ada masa expired ya. Dia makin lama malah makin enak. Jadi itu yang harus penting bagi teman-teman di sini di garis bawahi ya. Jadi produk Tingwe itu tuh nggak ada masa kadaluarsanya. Nah gitu sih Kang, kalau misalkan Akang juga nanti apa ya, jelasin ke yang di offline maupun yang di online ke customer atau ke pelanggan Akang ya di sana. Nanti misalkan jelasinnya kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sih ya, kadang orang-orang juga ada yang apa ya, bukan pro dan kontra ya, ada yang paham, ada yang enggak gitu perihal kayak gitu tuh. Karena ya harus langsung diedukasi kalau untuk produk kayak gitu tuh ya, misalkan sekarang yang 2024 nih ya. Terus orang tuh berpikir bahwasanya udah basi atau kadaluarsa. Mari deh kita ngobrol bareng gitu kan. Kita coba. Nah, ini untuk karakter rasanya kayak gimana, terus untuk bahan bakunya kayak gimana. Nah, itu bisa langsung dicoba, bisa dibandingin lah yang lama sama yang baru. Ya mungkin kalau untuk yang baru aroma lebih dapat. Aroma ya, catatannya aroma bukan rasa. Tapi kalau untuk rasa yang lama itu malah dia makin dapatnya. Mungkin kalau untuk aroma ya nggak menutup kemungkinan dia agak sedikit hilang, tapi dia meresap ke si produknya tersebut. Jadi madunya tuh lebih keluar ya. Nah, itu sih tips dari saya, misalkan bagi Kang Pedin ya, rekan-rekan juga viewers Kang Pedin di sini kadang juga masih banyak yang belum paham itu, ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk dari soal masa expired itu sebenarnya seperti itu. Iya, betul. Ya. Jadi yang harus paling penting sih harus diedukasi gitu teman-teman ya. Kalau boleh dikasih tester langsung gitu ya, perbandingan gitu, ya. Biar bisa langsung nyobain deh yang katanya kadaluarsa tuh seperti bener gak sih gitu kan. Nah, jadi harus dicoba langsung gitu ya. Nah, terus yang kedua nih, karena kan di sana juga kan selain offline ya, online juga kan. Nah, harga pusat sama sana itu sebenarnya sama kan ya? Nah, iya, soalnya banyak sama. juga teman-teman kan yang takutnya apa beda gitu kan. Nah, jadi gini ya teman-teman, ini juga ada jadi satu perbandingan juga. Jadi rekan-rekan misalkan bandingin harga. Nah, sebetulnya kalau untuk di Yans Official di sini ya, di sana sama di sini ya, dulu kan saya juga pegang di sana ya. Dulu sebelum saya hengkang ke sini ke pusat, awalnya saya di pusat, langsung kelola yang di sana biar jalan. Nah, di sana sudah jalan ya, sekarang yang kelola beliau Kang Pendi ya di sini. Nah, terus jadi sebetulnya kalau untuk perihal free slice harga di DB tersendiri, mau yang di pusat mau yang di Kudus pun itu sama teman-teman. Ya teman-teman kalau emang penasaran bisa dicoba ini ya,
biasanya banyak ya yang masuk ke admin A, ke admin B, ke admin C, nanya Ya. pasti sama untuk Sama. perihal harganya, nggak jauh berbeda ya, kecuali kalau untuk ecer ya. Kalau untuk ecer itu ada kenaikan nggak signifikan sih ya, ada kenaikan harga lah kalau untuk ecer, karena beda lagi kalau untuk reseller. Nah, jadi kalau untuk reseller itu harga dari pusat sama yang dari Kudus itu sama, karena saya juga dulu kan sebelum ke Kudus, saya juga di pusat gitu. Jadi di pusat dulu harganya segitu, terjun ke sana harganya juga segitu, sama tetap gitu, karena ya satu divisi lah, intinya masih satu divisi tapi beda kota misalkan, gitu, beda kota, beda kabupaten, beda kota lah intinya. Kalau kita kan di sini di pusatnya di Jawa Barat ya, kalau di Kudus di sana di Jawa Tengah. Nah, jadi untuk perihal harga, jadi bagi teman-teman nggak usah khawatir, sama ya, sama aja tentunya. Kadang banyak juga yang saya mau ambil di pusat aja, saya mau ambil di sini. Ya itu mau di mana aja sih sama-sama aja. Sama aja. Mau ngambil di Kang Pendi, mau ngambil ke pusat, itu sama-sama produk kita. Jadi masih satu divisi lah, cuman beda manajemen ya, tapi satu divisi gitu, satu komando lah, intinya masih satu komando, jadi satu brand gitu sih teman-teman. Jadi gak usah khawatir lah kalau untuk perihal harga, mau di pusat mau yang di Kudus itu sama-sama aja teman-teman. Mungkin yang bedain cuman ongkir aja ya. Nah itu ongkir, karena alokasi kan beda-beda gitu. Apalagi kalau misalkan yang dari Jawa Tengah ke Jawa Tengah juga itu lebih murah. Lebih murah. Gitu. Bedanya di ongkir aja sih teman-teman gitu. Kadang masih banyak juga yang bertanya ke Kang Pendi itu bisa COD nggak sih? Nah itu yang paling banyak sih. Nah mereka itu pada ragu di situ. Soalnya kemarin juga gini, bukannya kita gak mau ngasih ya. Soalnya banyak kejadian nih. Iya. Mereka awalnya kan mohon-mohon nih, minta keluar resi dulu. Ya, giliran kita udah kirim, lost kontak merekanya kan jadi gimana gitu ya, kan kitanya balik lagi sih. Kadang lucu juga sebenarnya. Ya. Kadang orang-orang tuh mikirnya kita nipu. Nah gitu. Padahal malah kita yang ketipu. Gitu. Nah gitu. Jadi bagi teman-teman di sini gak usah khawatir ya, di pusat sama yang di Kudus pun satu manajemen. Jadi skema untuk manajemennya tuh masih sama ya. Jadi kita nggak bisa nerima COD. Kenapa? Karena nggak bisa nerima COD, kita nggak ada pihak kedua. Nah maka dari itu rentan untuk penipuan teman-teman. Jadi bukan penipuan kita yang nipu, malah kita yang ketipu gitu intinya. Jadi kita tuh menjaga kita yang ketipu. Nah misalkan kalau teman-teman di sini ragu nih ya, saya udah pernah kejadian, ya udah notisnya gini, bisa DP dulu atau enggak ya teman-teman bisa video call sebelum transaksi. Itu lebih aman. Lebih aman. Lihat tokonya mana ada sekarang kita mau nipu produk ada kok. Yang nipu itu dia nggak berani video call, terus produknya nggak ada, dia cuman uploadnya foto aja teman-teman kebanyakannya. Nah kalau langsung pure di toko, pure di gudang itu insya Allah aman. Nah, kita di sana kan juga toko ada 3 ya rekan-rekan yang di Kudus ya. Sekarang kan dikelolanya sama beliau lah saya. Yang ya intinya saya sudah serahkan semuanya ke Kang Pendi ya. Dulunya juga saya di sana gitu kan. Nah, sekarang Kang Pendi lah di sana yang pegang kekuasaannya gitu lah. Di sana tuh gitu juga, di gudangnya ada, tokonya malah ada 3 gitu kan. Dia yang kelola. Mana ada sih toko udah ada, gudang udah ada gitu kan. Mana ada kita nipu gitu kan gitu. Nah, kadang juga masih banyak. Mohon maaf lah, bukan menyinggung atau apa gimana gitu. Jangankan di sana, saya pribadi juga sering yang di pusat juga di sini sering, makanya yang di pusat juga nerima COD itu kenapa ya? Karena bukan itu salah satunya. Bukan kita yang nipu. Ya mau nipu apa, orang barang ada kok produknya. Ini di belakang juga gudang kita kayak peralatan, terus belum yang di dalam gitu kan, produk udah jadinya itu udah ada, ya mau nipu apaan? Barang ada, yang nipu tuh biasanya barang yang nggak ada, terus dia gak video call gak mau, terus apa ya, foto-foto aja gitu, jadi gak ngeliatin si produknya gitu langsung. Nah itu hati-hati ya, bagi teman-teman hati-hati, bagi yang di sini mau cari-cari, katakan bukan menjatuhkan yang lain ya, cuman saya ngasih warning atau lampu kuning ke teman-teman atau viewers Kang Pendi di sini ya, jangan sampai teman-teman terjebur ke hal seperti itu. Jadi teman-teman harus pilih-pilih dulu ya. Misalkan mau cari produk brand Pingwe, itu boleh aja, mau yang di mana aja boleh gitu kan. Cuman di sini sedikit ya kita ngobrol bincang-bincang santai aja ya sebetulnya.
Nah, jadi harus berhati-hati lah. Misalkan kalau salah satu dari tips yang tadi saya utarakan itu ada, itu harus hati-hati teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman di sini, nah di sini ya kita balik lagi ke pembahasan yang pertanyaan tadi Kang Pendi. Ya. Kalau teman-teman ragu pengambilan produk ke Yans Official, bisa video call dulu aja. Mungkin solusinya seperti itu. Solusinya gitu. Ya. Nah, misalkan kalau ragu, enak kan video call, lihat barangnya, lihat kantornya, lihat tokonya juga, terus lihat proses packingnya. Jadi sebelum jadi itu atau sebelum katakan deal bareng tim Kang Pedi di sana ya. Jadi teman-teman bisa video call, biar transparansi, biar enak gitu. Ke kitanya enak, ke teman-temannya juga enak. Nah, kadang ya saya pengennya uang dikirim, barang sampai uang dikirim gitu kan. Bukan apa-apa, Malah kita yang ketipu. Kita yang sering ketipu, bukan apa-apa ya. Katakan untuk nominal ya mungkin nggak harus diutarakan lah ya, karena mungkin banyak lah, intinya banyak. Jadi kita tuh biar transparansi, biar teman-teman kadang ragu juga gitu kan. Ya biar transparansinya enak itu kayak gitu sih skemanya. Jadi sebelum deal bisa video call lah. Ya katakan bukan pelit atau gimana ya, karena kita juga menjaga nama baik toko juga ya, takutnya gimana gitu ya. Kadang banyak juga yang sudah ya saya takut insya Allah aman lah gini gitu ya, ujung-ujungnya yang namanya hati orang kan kita nggak tahu ya gitu. Barang sampai ujung-ujungnya malah nggak ada kepastian gitu. Iya. Sering lah yang kayak gitu, sering. Ya, ini hanya sedikit curhat lah, ngobrol-ngobrol aja. Jadi biar teman-teman tahu bahwasanya mau di pusat mau di yang di Kudus pun skemanya sama kayak gitu teman-teman ya. Cobalah teman-teman kepoin ke yang di pusat yang langsung official DB ya atau Dewa ya. Itu sama seperti kayak gitu. Jadi untuk skema manajemennya ya. Gitu sih Kang. Jadi bagi teman-teman di sini intinya saya udah ngobrol juga, udah sampein juga gitu. Nah, untuk skemanya jadi di pusat kayak gitu. Seperti itu ya, kurang lebihnya lah penjelasannya teman-teman. Nah, terus buat teman-teman juga nih yang mau ambil produk dari kita tentunya ya, mau itu dipakai pribadi ataupun buat dipakai usaha lagi boleh banget teman-teman ya. Di sini juga kita ada program usaha juga nih, mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai program buka toko di 6,5 juta gitu teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman langsung saja hubungi ke nomor saya pribadi ya di deskripsi di situ. Nanti teman-teman bisa video call juga ya biar lebih enak gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup di segini ya Kang Odoy nih. Ini itu guru saya teman-teman ya. Jadi saya di sini tanya-tanya beliau kan lebih enak gitu teman-teman ya. Oke, mungkin untuk di video kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana video ini bermanfaat, tolong bagikan juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat untuk membangun video-video berikutnya. Oke, saya Pendi dan saya Kang Odoy ya di sini. Pamit undur diri. Bye-bye.